sekarang sebagai Sunrise of Java, yang berarti tempat matahari terbit pertama kali dari ujung timur Pulau Jawa. Karena memang kota Banyuwangi ini letaknya di sisi Pulau Jawa bagian paling timur yang berbatasan dengan Selat Bali. Terlihat saat ini kurang lebih pukul 6 pagi. Suasana jalanannya cukup padat karena rata-rata orang-orang pada beraktivitas untuk berangkat kerja maupun mengantar anak sekolah. Dan juga kita lihat beberapa pelajar persiapan untuk berangkat sekolah. Nah, ini kita lokasinya berada di Jalan Letkol Istiqlal yang berdekatan dengan Masjid Agung Baitur Rahman Banyuwangi. Dari sisi sebelah barat Masjid Agung kita bisa melihat kubah Masjid Agung Baitur Rahman Banyuwangi. Kita berada sekarang di Kalilo atau Sungai Lo, yang salah satu menjadi ikon Banyuwangi, khususnya di area Banyuwangi Kota. Di sini dibuat jembatan yang cukup menarik, dan biasanya kalau agak siang atau sore banyak digunakan orang-orang untuk foto di sekitar area Kalilo Banyuwangi. Lokasinya ini sangat dekat dengan Masjid Agung Baitur Rahman Banyuwangi. Bisa kita lihat mungkin dari Kalilo ke Masjid Agung hanya berjarak sekitar 100 hingga 200 meter. Kelihatan toko-toko di sebelah kanan ataupun kiri saya masih tutup karena memang masih jam 6 pagi. Umumnya toko-toko di kota Banyuwangi ini banyak yang baru buka sekitar pukul 8 pagi. Nah, ini di sebelah kiri kita bisa melihat Masjid Agung Baitur Rahman Banyuwangi. Dan di sebelah timurnya kita bisa lihat alun-alun Banyuwangi yang biasa disebut dengan nama Taman Sri Tanjung. Suasana pagi ini sangat cerah dan tampilan langit di sekitar area Banyuwangi Kota sangat-sangat cantik. Terlihat biru, cerah, dan juga diselimuti awan-awan di cukup banyak sisi. Ini adalah area di sekitaran alun-alun Banyuwangi atau yang biasa disebut Taman Sri Tanjung. Di sebelah timur alun-alun atau Taman Sri Tanjung ini dulunya ex Polresta Banyuwangi yang sekarang mungkin ada sekitar lebih dari 5 tahun dijadikan sebagai mall pelayanan publik. Nah, ini kita bisa melihat alun-alun Banyuwangi atau Taman Sri Tanjung dari sisi timur. Nah,
terlihat alun-alun Banyuwangi cukup cantik dan menarik. Kita bisa jelajahi area di dalam alun-alun Banyuwangi, dipenuhi dengan pohon-pohon maupun bunga-bunga yang memang disetting menyerupai sebuah goa-goa yang kita bisa melintasinya dari sebelah bawah. Nah, ini kelihatan langitnya berwarna biru cerah, diselingi awan-awan putih dalam jumlah yang tidak banyak. Di sini juga banyak ibu-ibu mungkin yang berkumpul untuk melakukan olahraga dari pakaian yang dikenakan. Ini area alun-alun. Di sini sepertinya ada semacam mini theater atau untuk tempat pertunjukan. Dari alun-alun ini kita bisa melihat kubah Masjid Agung Baitur Rahman Banyuwangi. Nah, di tengah alun-alun terdapat air mancur. Alun-alun di Kota Banyuwangi atau di Taman Sri Tanjung ini sangat-sangat bersih dan terawat. Kita lihat sudah terdapat petugas kebersihan yang membersihkan area Taman Sri Tanjung ini. Di sisi sebelah utara Taman Sri Tanjung ini terdapat pendopo Kabupaten Banyuwangi, yang mana ini merupakan rumah dinas untuk pejabat bupati di Banyuwangi. Tepat dari sebelah timur kita bisa melihat Masjid Agung Baitur Rahman Banyuwangi yang bangunannya cukup megah, di mana Masjid Agung Baitur Rahman ini pasca dipugar kurang lebih sekitar 5 hingga 7 tahun yang lalu. Dengan bangunan yang baru terlihat sangat elegan dan menarik. Yang tersisa dari bangunan lama hanya kubah tinggi yang berwarna putih. Ini adalah satu-satunya sisa peninggalan dari Masjid Agung Baitur Rahman yang lama. Suasana di sini cukup dingin karena memang Banyuwangi ini secara lokasi berada tidak jauh dari kaki Gunung Ijen. Di sebelah timur kota Banyuwangi itu yaitu Selat Bali yang jaraknya sangat dekat dari pusat kota, mungkin sekitar 1 kilo. Sebelah barat itu adalah arah ke Gunung Ijen dengan jarak kurang lebih sekitar
20 hingga 25 kilo dari pusat kota Banyuwangi ke kaki Gunung Ijen di area yang bernama Kecamatan Licin dan desanya bernama Desa Jambu. Nah, ini kita masuk ke area Pasar Induk Kota Banyuwangi. Terlihat sangat ramai oleh pedagang-pedagang yang berjualan di trotoar. Ini kalau lebih pagi atau lebih subuh lagi, biasanya para pedagang banyak memenuhi jalanan, mungkin sekitar 30-50% jalan raya ini. Tetapi biasanya kalau di atas jam 6 ditertibkan oleh Satpol PP agar tidak mengganggu para pengguna jalan yang melewati area Pasar Induk Banyuwangi. Dari area Pasar Induk kita memasuki ke area Taman Blambangan, di mana ini adalah sebuah taman yang cukup luas dan menjadi satu kesatuan dengan gazebo atau gedung seni budaya yang sering digunakan untuk pertunjukan-pertunjukan seni, ataupun bahkan di masa lalu sering dilakukan pertunjukan konser grup-grup musik tanah air yang datang ke Banyuwangi, biasanya bertempat di gazebo. Di depan gazebo terpasang seperti mini terop, tetapi memang tidak benar-benar tertutup 100%. Ini menambah keindahan ataupun daya tarik para pengunjung ke Banyuwangi. Ini biasanya digunakan untuk foto-foto para wisatawan lokal dari Banyuwangi ataupun dari luar Banyuwangi. Nah, ini bisa kita lihat pemandangan di depan gazebo. Sangat-sangat cantik dan menarik. Di sampingnya juga terdapat bilik-bilik yang umumnya digunakan untuk pedagang yang menjual makanan di sekitar area Taman Blambangan maupun gazebo. Kalau hari Minggu pagi, di sini jalanan ini sangat ramai, dipadati oleh pengunjung maupun oleh pedagang kaki lima yang menjajakan makanan untuk orang-orang yang melakukan aktivitas di sekitar Taman Blambangan, baik itu aktivitas berolahraga bersama anak istri ataupun bermain di sekitar Taman Blambangan, maupun hanya sekedar refreshing dan jalan-jalan. Nah, ini bisa kita lihat area Taman Blambangan yang terlihat sangat hijau dan asri. Ini di pinggir Taman Blambangan terdapat mainan anak-anak yang sering digunakan untuk bermain, bukan hanya untuk anak-anak tapi juga untuk orang-orang dewasa di beberapa permainan tersebut. Kalau terus itu ke arah Kampung Ujung, kita ke arah kiri melewati Taman Blambangan. Nah, ini tertulis dengan jelas dan besar, Taman Blambangan Banyuwangi.
sebelah kanan bisa kita lihat ini ada gedung milik pemerintah daerah Banyuwangi bernama Gedung Wanita yang sering digunakan untuk acara-acara pernikahan ataupun acara-acara sejenis yang lain yang mengumpulkan banyak orang. Nah, ini Taman Belambangan dari sisi timur. Di sisi sebelah utara Taman Belambangan terdapat salah satu sekolah negeri, yaitu SD Negeri Kepatihan. Di sebelah timur SD Negeri Kepatihan terdapat Kodim 0825 Banyuwangi. Selain itu juga pagi hari ini kita lihat orang yang sedang melakukan aktivitas goes atau berolahraga sepeda. Dan juga terdapat petugas dari Kodim Banyuwangi untuk mengatur lalu lintas. Nah, ini terdapat SPBU. Dan di depan kita persis itu adalah kantor PLN cabang Banyuwangi. Kita sekarang ke kanan ke area Pantai Bum Banyuwangi. Nanti kita lihat Pantai Bum hanya dari depan saja. Sebelah kiri ini adalah bioskop New Star Cineplex, satu-satunya bioskop di Banyuwangi, yang dulunya bioskop ini bernama Bioskop Irama. Sebelah kiri ini adalah kantor Bina Marga Provinsi, UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan. Di sebelah kita ini yaitu area Kampung Mandar Banyuwangi. Sedangkan di sebelah kanan tadi ini adalah tembusan ke area yang bernama Kampung Ujung. Ini adalah salah satu tempat wisata pantai yang berada di area Kota Banyuwangi. Nanti bisa kita lihat tampak depan. Ini adalah tempat wisata pantai yang paling tua, saya pikir, di area Kota Banyuwangi, karena wisata pantai ini sudah lebih dari 30 tahun. Dari sini bisa kita lihat itu kapal-kapal yang sedang bersandar di area semacam mini dermaga di dalam area Pantai Bum Banyuwangi. Ini adalah pintu masuk. Nah, kita lihat ini. Untuk tarif parkir motor 2.000, mobil 5.000 dan seterusnya. Untuk tiket masuk orang per orang bayarnya sekitar 5.000. Kita kembali lagi ke arah barat.
Sekarang kita masuk ke salah satu pusat kuliner ikan bakar di pusat kota Banyuwangi yang baru beroperasi kurang lebih sekitar setengah atau 1 tahun pada saat pandemi, di sekitar akhir 2020 awal 2021. Ini masih berada di daerah yang bernama Kampung Mandar, tetapi ini berada di sisi timur yang berbatasan langsung dengan area perairan di Pantai Bum juga. Kita lihat di sini terdapat banyak pohon bakau yang tertanam. Tempat ini dinamakan Plengsengan. Tapi umumnya para penjual atau pedagang kedai ikan bakar di Plengsengan ini beroperasi sekitar sore, ba'da asar hingga malam hari. Nah, bisa kita lihat ini perahu yang terparkir di sini, cukup cantik dan menarik. Umumnya digunakan untuk para pelaut yang bertempat tinggal di sekitar Kampung Mandar untuk mencari ikan hingga ke tengah laut atau mungkin hingga ke arah laut lepas Banyuwangi. Ini terlihat orang-orang yang baru balik dari melaut. Di sini terdapat deretan kapal-kapal yang sedang terparkir. Biasanya yang saya perhatikan juga lebih ramai dari ini. Mungkin sebagian kapal yang tidak ada di sini, mereka sedang melakukan aktivitas menangkap ataupun menjaring ikan ke tengah laut. Nah, itu juga kita lihat dari kejauhan terdapat gunung, tapi saya nggak tahu secara pasti itu apakah Gunung Ijen ataupun gunung yang lain. Ini terdapat di sebelah kiri kita Fish Market Kampung Mandar, pusat kuliner dan hasil olahan laut. Masih sangat-sangat banyak hingga ujung sana kapal yang terparkir di area Kampung Mandar, atau tepatnya di area perairan Plengsengan ini. Nah, ini adalah kedai-kedai ikan bakar yang saya tadi bilang umumnya beroperasi dari sore hingga malam hari. Kalau sore sampai malam hari di sini sangat-sangat ramai. Kalau pagi hari cenderung sepi suasana di sekitar Plengsengan Banyuwangi. Kalau kita perhatikan dari kondisi air saat ini, air yang berada di laut cukup pasang, karena biasanya beberapa kali melewati Plengsengan ini airnya surut, bahkan kapal ini tidak terparkir di atas air, terparkirnya di atas tanah. Karena ketika kondisinya surut, air hanya menempati sebagian area dari area perairan ini, mungkin di sekitar tengah-tengah yang secara kedalaman paling dalam di antara area perairan di Plengsengan ini.
kiri kanan kita yaitu bilik-bilik atau kedai-kedai ikan bakar milik warga yang berada di area Plengsengan, Kampung Mandar, Banyuwangi. Nah, ini ada penjual yang sudah buka yaitu warung rujak Bu Aminah, menjual rujak lontong dan rujak buah. Aktivitas di sini pagi hari cukup sepi. Di sini juga terdapat petugas kebersihan yang sedang membersihkan area jalanan Plengsengan. Nah, dari Banyuwangi kita juga bisa melihat beberapa bagian Pulau Bali yang berada di sisi sebelah barat, karena Banyuwangi berada di sisi timur Pulau Jawa, makanya kita bisa melihat secara langsung tanpa harus menyeberang. Area sebelah barat Pulau Bali ini bisa nampak terlihat. Ini salah satu daratan yang berada di sebelah barat Pulau Bali. Dan di Selat Bali merupakan area pembatas perbedaan waktu antara WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dengan WIB, waktu Indonesia bagian barat. Di mana Pulau Bali sudah masuk bagian WITA, sedangkan Banyuwangi serta pulau-pulau di Jawa lainnya masuk area WIB. Sisi sebelah sana, jika kita perhatikan lebih detail, itu arah ke jembatan penyeberangan Ketapang. Jadi kalau kita mau menyeberang dari Pulau Jawa ke Pulau Bali, setelah melalui perjalanan darat, menyeberang di pelabuhan Ketapang yang jaraknya kurang lebih dari pusat kota Banyuwangi sekitar 9 kilo. Menyeberang dengan kapal kalau lancar, tidak gelombangnya tidak terlalu besar, itu umumnya sekitar 45 menit. Nanti menyeberangnya berada di area sisi barat Pulau Bali, yaitu bernama Pelabuhan Gilimanuk yang berada di Kabupaten Jembrana.
Sekian liputan saya edisi jalan-jalan singkat dari sekitaran kota Banyuwangi atau Sunrise of Java, atau bahkan dulu yang sering dikenal dengan konotasi yang agak negatif yaitu kota santet, yang sekarang berubah menjadi salah satu kota atau kabupaten yang dijadikan percontohan oleh kabupaten-kabupaten lain di Indonesia, yaitu Banyuwangi, dan merupakan salah satu kota dengan festival terbanyak di Indonesia. Dalam satu tahun di Banyuwangi sebelum pandemi itu bisa terdapat 100 macam festival, dan sekarang pasca pandemi ini sudah mulai bangkit dan sudah dimulai beberapa festival yang diinisiasi oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Beberapa event juga merupakan event yang standarnya nasional atau bahkan berstandar internasional, seperti International Tour de Banyuwangi Ijen atau lomba sepeda balap yang mengelilingi kota Banyuwangi dengan beberapa etape yang diikuti oleh pembalap-pembalap kelas dunia, dan juga terdapat ajang WSL, World Surf Land, yang berada di Pantai Jilen, area Banyuwangi Selatan. Juga terdapat BEC atau Banyuwangi Ethno Carnival dan festival-festival lain yang bisa kita lihat dan bisa kita searching di Google apa aja event-event yang akan dilaksanakan di bulan Agustus hingga bulan Desember 2022 ini. Untuk datang ke Banyuwangi kita juga bisa melalui beberapa cara. Bisa jika menggunakan mobil pribadi, bisa menggunakan angkutan umum seperti bus, kereta yang dari Pulau Jawa, atau bahkan bisa juga menaiki pesawat, karena sudah ada beberapa rute pesawat baik dari Jakarta, Surabaya, atau dari Denpasar maupun dari beberapa kota-kota lain di Indonesia. Yang perlu dicek lebih lanjut, kalau dulu sebelum pandemi setahu saya ada dari Balikpapan, dari Banjarmasin, dari Manado. Demikian liputan jalan-jalan singkat saya di pagi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, subscribe, and comment channel baru YouTube saya, Ferdian Spasi PPF. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.